Anu mulai marah-marah dan kemudian menyalahkan Imli karena berusaha untuk menembak Malini yang sedang mengandung anak Aditya. Anu pun terus-menerus menyalahkan Imli karena mencoba untuk menyelakai bayinya. Mendengar semua tuduhan dari ibunya Malini, akhirnya keluarga Adi pun mulai dari pangkat. Rupali dan Aparna membela Imli dan mengatakan itu semua tidak mungkin dilakukan oleh Imli. Imli bisa melakukan kesalahan tetapi dia tidak mungkin melakukan dosa. Mereka tidak mempercayai Ibu Malini. Anu pun terus-menerus berteriak, terus-menerus menyalahkan Imli, sampai akhirnya Adi pun datang ke sana. Anu terus-menerus menuduh Imli karena mencoba untuk melukai Malini ataupun anaknya. Adi pun mulai berbicara, dan kemudian di sana Adi mempertanyakan segalanya kepada Imli. Apa yang terjadi antara dua saudara perempuan ini? Ia bahkan bingung ingin mempercayai siapapun. Mendengar hal tersebut, Imli lantas panik dan kemudian berkata bahwa bahkan suaminya tidak mempercayai istrinya sendiri. Dia tidak mungkin menembak bayi itu. Akhirnya Aditya terus-menerus menegaskan dengan mengatakan bahwa jawablah saja pertanyaannya. Apapun jawaban darimu, aku akan mempercayainya. Namun ternyata lontaran kata-kata dari Aditya membuat Imli tersinggung dan kemudian ia marah-marah sambil berteriak. Ia mengatakan, siapa yang mengizinkannya berbicara dengannya ketika ia tidak percaya sama sekali dengannya. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa Malini terus-menerus melawannya, tapi lihatlah sekarang apa yang terjadi. Imli pun mulai mengingatkan kepada Aditya insiden yang telah lalu, di mana Malini terus-menerus memfitnahnya. Tapi justru sekarang yang terjadi Adi tidak mempercayai Imli. Imli pun terus-menerus berteriak kepada Adi. Mendengar teriakan dari Imli bahwa setiap kali Malini berbicara menentangnya, dia bahkan menutup mulut Malini dan tidak pernah mendengarkannya. Tapi kenapa sekarang Imli membesar-besarkan masalah ketika dia hanya bertanya kepadanya? Dia bahkan sama sekali tidak menuduhnya. Akhirnya mengetahui hal tersebut, Imli tahu Adi tidak pernah mempercayainya. Adi takut Imli melakukan hal besar, makanya sekarang dia mempertanyakan kebenarannya. Dia bahkan tidak membiarkan kebenarannya mematahkan semua pertanyaannya. Aditya pun mulai mencoba berbicara, dan kemudian Imli terus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Adi telah merusak kepercayaannya dan dia akan membalas segalanya dengan tindakannya. Akhirnya secara mengejutkan Imli mencopot Manggalsutra. Anggota keluarga mencoba untuk mencegahnya, namun tidak ada yang bisa mencegahnya. Imli semakin nekat, dan kemudian Imli mulai menuju ke sebuah api, dan kemudian Manggalsutra tersebut dibakar di atas api tersebut. Kemudian semua keluarga berteriak dan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Imli. Mendengar hal tersebut, kemudian Imli pun berkata bahwa apa yang ia lakukan sekarang sudah dilakukan Aditya beberapa hari yang lalu. Dia bahkan sudah menyalakan api di benaknya dengan mempertanyakannya. Adi mempertanyakan apakah dia bisa menjawab ya atau tidak, apakah dia menembak Malini atau tidak. Aditya pun terus-menerus berusaha menjelaskan dengan mengatakan dia hanya bertanya kepadanya. Dia tidak menuduh dirinya. Tapi ketika itu Aditya pun mengatakan, apakah kamu akan melakukan perbuatan yang sama lagi? Apakah kita akan bertengkar lagi? Dan kemudian selanjutnya akan bersama kembali. Namun mendengarkan hal tersebut, Imli berkata, kali ini ia tidak akan kembali. Imli yang tampak di puncak kemarahannya menghapus sindurnya dan kemudian semua anggota keluarga mencoba untuk menghentikannya. Namun semua sia-sia.
Imli mengatakan semua sudah selesai sekarang, tidak ada lagi yang tersisa. Imli mulai berjalan menuju pintu dan sudah berpisah dari Aditya untuk selama-lamanya. Mereka berdua sudah bercerai secara agama. Aparna pun mencoba untuk mencegah Imli. Dia pun langsung menuju ke Adi dan meminta menghentikan menantunya. Imli pun perlahan meninggalkan rumah. Sementara Malini mulai bergembira dan semua pendukung Imli pun mulai menangis. Aparna memberitahukan kepada Adi bahwa Dewi Laksmi keluarga ini telah meninggalkan rumah pada hari Diwali dan ini merupakan absagon yang sangat besar. Pankaj pun memberitahukan kepada Haris bahwa mereka harus membawa Dewi Laksmi kembali ke rumah. Dan kemudian semua keluarga pun mulai mencari Imli ke sana kemari dan kemudian usaha mereka sia-sia. Mereka sama sekali tidak menemukan kehadiran Imli di sana. Imli sedang memperhatikannya dengan bersembunyi di balik pohon. Imli pun ketika itu mengingat perkataan Satyakam bahwa dia harus meninggalkan tempat yang tidak percaya padanya. Beberapa saat kemudian Sundar menemukannya. Imli pun kemudian mengatakan dia tidak akan pernah kembali. Sundar pun kemudian menawarkan buku-bukunya dan mengatakan dia tahu bahwa buku ini sangat penting baginya. Imli mengatakan apakah dia tidak akan menghentikannya untuk pergi. Sundar mengatakan dia tahu dia tidak akan berhenti. Teruslah maju dalam hidupmu dan lupakan segalanya. Imli memintanya untuk mengurus keluarga Tripati dan memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya karena dia dapat menjaga dirinya sendiri. Kemudian Sundar pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Imli terus-menerus memperhatikan keluarga Tripati dan berkata, keluarga Tripati akan selalu dalam ingatannya. Keluarga Tripati pun akhirnya kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat hancur. Miti pun mengatakan kepada semuanya di mana Imli. Nisan berkata Imli telah meninggalkan kita semua. Haris pun berkata bahwa mereka tidak bisa mengembalikan Laksmi rumah mereka. Adi kemudian bergegas berlari dan kemudian mulai mencari-cari Imli. Namun usahanya pun sia-sia. Imli tidak ditemukan sama sekali dan menyadari Imli telah pergi selama-lamanya. Adi pun lantas berteriak dan kemudian meneteskan air mata. Tanpa kerar wajah penyesalan dari Adi, dia telah benar-benar kehilangan Imli.